Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Susanto dengan NIM 411102441143 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan kode dengan metode stack dengan studi kasus part checker versi 1, yaitu parentesis pengecekan dari versi 1. Sebelum memasuki metode tersebut, yaitu pengertian dari algoritma dan struktur data. Jadi, algoritma adalah instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan sebuah studi kasus atau mengerjakan sebuah masalah. Struktur data itu cara kita mengolah data dan menyimpan data. Jadi langsung saja di bagian sini ada kelas, yaitu sebuah blueprint atau dari kerangka tersebut gitu. Yaitu di sini ada nama stack, yaitu ada referensi identitas dari nama kelas tersebut. Nah, di sini ada kolon atau titik dua, yaitu menandai awal dari sebuah blok kode. Di sini ada kode def, yaitu mendefinisikan sebuah fungsi. Di sini juga ada konstruktor init, yaitu sebuah model khusus yang dirancang otomatis gitu. Lalu di sini ada parameter save. Jadi parameter save ini memang diharuskan di dalam kelas tersebut ya. Jadi jika tidak ada save, maka program di Python tersebut itu tidak bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi misalkan di save ini tidak ada save, itu kita bisa menampung tersebut. Jadi kita memang diharuskan memakai kode save tersebut. Nah, di sini ada kolon nanti awal sama. Jadi di sini ada save yang mengambil di dalam parameter sini. Lalu dot dia akan mengakses atribut yang namanya items ya. Lalu sini ada sama dengan, yaitu adalah operator tugas operator, yaitu menyimpan sebuah atribut items ya, yaitu tempat pewadan atau kosongnya di tipe data list itu. Sini ada def sama dari sebuah fungsi. Sini ada nama isempty, sebuah nama metode di def tersebut ya. Parameternya masih sama, dan save. Lalu sini ada return, yaitu mengembalikan sebuah nilai dan menghentikan eksekusi tersebut. Lalu sini ada masih sama dengannya seperti ini, yaitu mengakses atribut items. Nah, tapi sini dia akan membandingkan apakah serve items ini di sini ya, itu kosong dengan yang item list di sini. Jadi misalkan dia self dot item sini adalah kosong, di sini adalah kosong, itu biasanya menilai tipe data boleh, yaitu true atau false. Jadi jika kosong di sini dan sini ada kosong, yaitu bernilai true. Kalau tidak kosong dari salah satunya yaitu adalah false. Lalu sini ada def push sama, tapi ada penambahan item di dalam parameter tersebut ya. Di sini ada save dot items masih sama. Atasnya tapi di sini ada metode append yang di dalam list, yaitu menambahkan data di bagian akhir posisi tersebut. Jadi dia pemasukannya itu adalah di dalam item, nama variabel itu bukan nama variabel, tapi nama dalam parameter itu adalah item yang di dalam argumen ini. Sama def yang mendefinisikan sebuah fungsi. Dan sini ada namanya pop, yaitu ya. Jadi sini masih sama parameter save ini tidak ada kolon. Nah, ini juga sama mengembalikan dan menghentikan eksekusi tersebut. Lalu sini ada mengakses atribut di save.items ya. Tapi sini ada metode pop itu adalah dia akan menghapus di bagian akhir ya. Jadi dia pop ini metode sebuah penghapusan di bagian posisi akhir indeks ya. Dari sini masih sama dengan nama pick ya, metode pick ya. Sini masih sama.
Lalu sini return masih sama, yaitu memberikan nilai dan menghentikan eksekusi tersebut. Lalu sini ada mengakseskan atribut. Di sini ada penambahannya, itu adalah list di dalam posisi indeks -1. Jadi dia melihat posisi indeks dalam list itu di bagian akhir gitu. Jadi ya makanya dia mendapatkan namanya -1. Di sini ada sama, definisikan sebuah fungsi dengan size namanya, dan ada parameter self. Sini ada kolom juga, dan return mengembalikan nilai dan uh, menghentikan sebuah eksekusi. Di sini ada metode len, yaitu menghitung ukuran dari yang dalam data list tersebut, yang kayak gini ya. Ya, ukuran itu di save dengan nama atributnya items ya. Jadi stack ini kenapa dia menggunakan list, kenapa enggak tuple, set atau dictionary? Nah, kita bandingin ya. Kalau tuple itu tidak bisa kita bisa modifikasi gitu. Jadi dia tuple-nya bersifat immutable atau tidak bisa modifikasi seperti kayak menambah, mengurangi seperti itu ya. Nah kalau set ini akan berbeda. uh, ini metode dalam pop-up ini di dalam set itu akan menghapus di bagian awal gitu. Jadi set itu bukan append, tapi dia pakai add ya. Add itu dia nggak diketahui posisi indeks tersebut. Jadi beda dengan list. List itu append-nya itu di bagian akhir, kalau add-nya nggak tentu. Add-nya itu di mana. Tapi kalau dictionary itu sangat rekomendasi tidak, karena itu tipe data dictionary itu akan ribet ya, dari sebuah metode stack ya. Jadi tidak disarankan dari ketiga tersebut, makanya dia pakai namanya list. Nah, stack itu bisa metodenya itu adalah LIFO, as universal. Jadi dia data pemasukan bagian akhir, tapi dia pembagian akhir itu akan mengeluarkan dari yang awal gitu ya. Nah, sini ada studi kasus namanya part checker atau parenthesis checker versi 1, yaitu eh, dia akan ngecek dalam quorum biasa itu apakah dia seimbang apa enggak. Lalu sini ada mendefinisikan sebuah fungsi itu dalam kode dev dengan nama part checker versi 1 ya. Dan sini ada parameter, ada simbol string, yaitu akan menerima inputan tersebut. Dia akan mewadai tempat simbol string. Lalu sini ada s. S itu adalah nama variabel tersebut, dan sini ada nama operator assignment atau operator tugas, yaitu menyimpan di nama variabel tersebut. Sini ada stack, dia akan memanggil kelas stack yang di sini ya. Ya tadi seperti itu ya. Dia akan memanggil kelas stack, tapi dia pertama dia akan memanggil di bagian sini ya, yaitu memanggil tempat pewadahan dari list tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah nama variabel balance ini. Operator assignment itu adalah, akan menyimpan di balance tersebut ya. Lalu sini ada tipe data boolean, yaitu true atau false. Di sini ada true ya. Lalu di bagian indeks adalah berisi nilai atau value, itu adalah 0. Nah, sini ada namanya perulangan. Dia ini akan mengulangi sebuah kondisi gitu ya. Jadi dari kode while ini ya, sini ya. Di sini ada nama variabel indeks ya. Nah, ini ada namanya operator perbandingan, yaitu kurang dari gini ya. Di sini ada len, metode len itu sama kayak seperti bagian sini, yaitu dia akan menghitung berapa banyak di dalam simbol string tersebut ya, atau indeksnya. Maaf, bukan indeks, tapi dia menghitung ukuran di dalam string tersebut ya. Jadi dia misalkan indeks ini adalah ukuran dari line ini, maka dia akan
akan menilai true atau tipe data bulannya itu adalah true. Di sini ada gerbang logika AND, yaitu perbandingan jika nilai true ada true, di sini ada true dan balance-nya ada true, maka uh, gabungan adalah true. Jika salah satunya false ya itu adalah false ya. Jadi wal ini nilainya true akan sebuah blok kode seperti ini, yaitu nama variabel simbol yang ada operator assignment seperti ini, simbol string index. Nah ini gunanya untuk dia mengetahui posisi indeks yang ada di dalam sini ya. Nah selanjutnya adalah struktur kontak percabangan, yaitu eksekusi kodenya gitu ya. Jadi ada kode if dengan else ya. Di sini ada if dengan nama variabel simbol. Di sini ada beberapa perbandingan juga, yaitu simbol ini apakah diawali dengan tutup kurung biasa bagian kiri ya. Nah kalau iya, kalau true, dia akan memanggil sebuah metode fungsi yaitu push. Push itu append ya, append di bagian list akhir gitu ya, di dalam simbol. Lalu selanjutnya adalah else. Kalau selain yang dari simbol stringnya di ini itu yang berbeda, dan ini akan ada struktur kontrol percabangan ya, yaitu adalah if kalau misalkan S yang ini SMT itu adalah true atau tidak beneran nggak ada yang di dalam perbandingan sini, nah maka akan balance-nya akan false ya. Balance-nya di nama variabel yang akan menghasilkan false ya. Nah jika tidak kosong, jika tidak ada kosong, maka dia akan panggil metode fungsi yaitu pop ya, pop menghilangkan dalam selain yang tutup kurung ya, tutup kurung bagian kiri. Lalu di bagian will ini ada namanya indeks ya. Indeks ada operator penambahan itu tambah satu ya. Jadi dia nambah variabel indeks. Tapi dia bisa seperti ini ya. Indeks maaf, tambah dengan satu. Ini bisa. Cuman kalau di cara kerjanya itu mungkin sedikit lebih lama lagi. Gitu. Di sini ada return, mengembalikan nilai sama yang menghentikan eksekusi. Nah sini ada balance. Balance-nya itu kalau jika true atau false ya. True atau false. Nah ada kebang logika AND yang membandingkan dua nilai. Itu ini biasanya misalnya ada true dan SMT-nya adalah true, maka hasilnya kan true. Kalau balance-nya false dan ini yang true, maka hasilnya false. Jika salah satunya adalah false, itu akan menghasilkan false juga. Nah sini ini dia akan mengecek seluruh dari codingan di sini, kode string tersebut ya. Di sini ada print ya, printnya untuk mencetak ya, gitu. Sama metode sama fungsi ini, lalu menempatkan yang tadi di simbol string ini. Nah, untuk yang kasus maaf, yang untuk print pertama ini adalah false, kalau dia tidak seimbang ya. Lalu ada selanjutnya ini ada banyaknya parentesis ini, tapi dia akan menghasilkan true karena dia seimbang ya. Karena dia seimbang sesuai dengan posisi indeks posisi dalam string tersebut ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.